والعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita saged kempal melih atau bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita terhadap kitab Tarikhul Hawadits dan juga Risalah Jami'ah. Sebelum kita mulai, walaupun rada telat, sudah lewat bulan Syawal, tapi tetap kula secara pribadi dan teman-teman saking saung ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin menawi selama pelajaran pengajian saung niki enten kata-kata sing salah atau tindakan-tindakan sing salah, nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mudah-mudahan kesalahan niku nggih mboten terulang melih. Kita nggih semakin hari semakin baik dan semakin lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Habib Babu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah taala fi kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal an-Nabawiyyah, nafa'anallahu bihi bi 'ulumi wa barakatihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila an qala radhiyallahu anhum min alamatin nubuwah. Saat ini kita mulai masuk di satu bab khusus tentang alamatun nubuwah, pertanda kenabian. Jadi setiap nabi itu punya muqaddimah mukjizat, ya. Pendahuluan sebelum orang tersebut diangkat sebagai nabi. Termasuk Nabi Muhammad SAW juga punya pertanda-pertanda atau kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi, atau dalam konteks penamaan disebut dengan irhas. Ya. Irhas itu adalah amrun khariqun lil 'adah taqa'u atau terjadi yaqa'u ala yadi mudda'in nubuwah qabla nubuwah. Irhas adalah sebuah kejadian luar biasa yang terjadi bagi para nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi ku irhas. Setiap nabi punya. Ya. Di antaranya Nabi Allah Isa, ya, disebutkan wa kallama astaghfirullahaladzim. Ayat itu. Allah SWT memberikan irhas kepada Nabi Allah Isa bisa berbicara saat beliau masih dalam kondisi bayi. Ya. Itu salah satu irhas. Ya. Pertanda atau kejadian luar biasa yang terjadi kepada Nabi Allah Isa sebelum diangkat menjadi nabi. Ya. Jadi beliau dan Nabi Muhammad juga sama. Nabi Muhammad juga punya irhas. Ya. Di antaranya yang pertama disebut awalu alamatin nubuwah al-mahsusah. Ya. Awal atau pertama kali munculnya pertanda kenabian yang al-mahsusah, yang dirasakan. Ya. Artinya yang nabi secara pribadi merasakan itu. Kalau ketika Nabi lahir, ya ada runtuhnya balkonnya Persia dan lain sebagainya, tidak terjadi di diri Nabi. Ya, tapi ini adalah pertanda pertanda pertama yang terjadi pada diri Nabi, yaitu syaqqu sadri syarif. Ya, yang terjadi adalah pembelahan dada beliau. Ya, di mana saat itu beliau sedang berada di pemukiman Bani Sa'ad ketika disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Wa hadza syaqq, ya, pembelahan dada ini qad hasralahu sallallahu alaihi wasallam awwal marrah wa huwa shaghirus sin 'inda Halimah. Pembelahan dada ini terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali saat beliau masih kecil. Ya. Jadi di sini beliau menyebutkan Abu Sayyid Muhammad menyebutkan beberapa kejadian terkait pembelahan dada Nabi. Memang yang masyhur Nabi dibelah dadanya hanya 2 kali. Ini yang masyhur. Ya, yaitu saat masih kecil, yang kedua saat Isra Mi'raj. Tapi di sini beliau menyatakan ada 4 dan disebutkan beberapa riwayatnya ada lebih dari 4. Ya. Yang pertama itu adalah saat beliau masih kecil dan masih dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah. Ya. Wa kana fi rabi'ah min umrihi 'ala sahih. Dan saat itu Nabi sedang berusia 4 tahun. Ya, ada yang bilang usia 5 tahun.
Adapun wa amal maratus tsaniyah, adapun yang kedua, faqad syaqqa sadru syarif wa huwa ibnu asyri sinin. Riwayat yang kedua dinyatakan bahwa Nabi pernah dibelah dadanya saat beliau berusia 10 tahun. Ya. Wa amal maratus tsalitsah, yang ketiga, faqad syaqqa sadru syarif inda maji'i Jibril bil wahyi hina nubbi. Yang ketiga, Nabi juga dibelah dadanya saat Nabi pertama kali menerima wahyu. Wa amal maratar rabi'ah fahiya lailatul Isra kama warada fi sahihain. Yang keempat adalah saat Isra Mi'raj. Ya. Jadi di 4 kejadian ini yang paling masyhur yang nomor 1 dan nomor 4. Ya, ketika Nabi masih usia 4 atau 5 tahun sama Nabi saat Isra dan Mi'raj. Tapi memang ada banyak riwayat hadis yang menyatakan lebih dari itu. Ya. Ada juga kalau tidak salah ada riwayat yang menyatakan sebelum Nabi wafat pun juga sempat dibersihkan dadanya. Dan pembelahan dada ini bukan operasi jantung. Engko nek dikira apa? Operasi jantung berarti wong sing baru operasi jantung sudah jadi nabi kabeh, ora ngono. Ya. Tapi ini adalah sebuah amaliyah atau tindakan yang zahir, terlihat atau terasa, tapi tujuannya tujuan maknawi. Ya, tujuannya tujuan maknawi. Di riwayat disebutkan bahwa yang dikeluarkan dari dada Nabi itu adalah hafdzus syaitan, bagian rahmat yang untuk setan. Ya, jadi disebutkan para ulama seandainya bagian itu tidak dikeluarkan, maka rahmatnya Nabi pun bakal didapat oleh setan dan iblis. Ya, tapi saat kecil dikeluarkan semacam titik kecil itu, kemudian dibersihkan dada beliau dengan air zam-zam, ya, dan seterusnya. Ya, dan Nabi merasakan itu. Jadi bukan berarti Nabi kemudian tidak sadar atau terjadi dalam mimpi, tidak. Nabi merasakan itu. Sampai di sebuah riwayat di hadis Sahih Muslim kalau salah disebutkan bahwa beliau saat pulang pun muntaqi'ul laun, ya, dalam kondisi wajah yang berubah. Ya, wajah berubah ini karena shock, karena kaget, ya, karena takut. Jadi Nabi merasakan itu. Ya, jadi bukan mimpi. Mimpi dibelah dadane ya wakeh mimpi ngono gitu. Tapi Nabi tidak, Nabi merasakan itu, yaitu dalam keadaan Nabi sadar dan Nabi tahu. Sehingga irhas yang terjadi kepada Nabi hampir semuanya Nabi tahu. Ya, hampir semuanya Nabi tahu. Wa'lam, dan ketahuilah anna jami'a ma warada min syaqqis sadr wa istikhrajul qalbi mimma yajibu taslimu bihi duna ta'arrudi li sarfihi an haqiqatihi. Dan ketahuilah bahwa segala peristiwa atau segala riwayat yang sampai kepada kita dari peristiwa pembelahan dada Nabi, ya, dan juga dikeluarkannya dada Nabi dari jantung Nabi dari dada itu, mimma yajibu taslimu bihi, cukup kita terima, ya, ora usah bayangke atau mempraktekkan ulang atau mencari-cari takwilan yang terlalu jauh, ya, duna ta'arudul liswarfi an haqiqatihi, tanpa ya berusaha untuk mengalihkan kejadian tersebut, ya, atau memaknai kejadian tersebut dengan hal-hal lain. Ya, pokoknya ada riwayatnya sahih, ya wis terima. Ya, tidak perlu mentakwilkan, oh ini sebenarnya bukan dadanya dibelah, ini sebenarnya dididik ben akhlaknya ora usah. Ya, karena riwayat tentang syaqqus sadr itu riwayat sahih. Ya, dan tawatur. Jadi tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita tolak. Ya, kita terima apa adanya. Ya, kalaupun misalnya jenengan mau mentakwil apapun, ya takwil yang sesuai dengan jalur riwayatnya, jangan terlalu jauh. Ya, jangan bayangke sing ndak. Kenapa? Li salahiyatil qudrah falyastahilu syai'un min dzalik. Karena hal semacam itu berada di bawah qudratullah. Hal yang amat sangat mungkin terjadi kalau Allah inginkan. Ya, jadi tidak perlu takwil ke macam-macam pokoknya lah. Ya. Kemudian yang kedua adalah khatimun nubuwah. Ya, khatim ini maknanya stempel. Ya, khatimun nubuwah. Wa min alamatin nubuwah, pertanda kenabian adalah khatimun nubuwah, adanya khatimun nubuwah atau stempel kenabian. Wa ikhtalafatil aqwal fi sifatih. Ya, banyak pendapat tentang sifat dari khatimun nubuwah. Apa itu khatimun nubuwah? Wa asyharu maja, ya, yang paling masyhur annahu kabidatil hamamah. Bentuk dari khatimun nubuwah itu seperti telurnya burung dara. Seberapa? Segini mungkin. Ya.
telurnya burung dara, ya. Wa annahu bit'atu lahmin najizah, ya. Seonggok, ya, seonggok maksud. Tonjolan daging yang najizah, ay murtafi', yang muncul, ya. Fi dhahrihi, di bagian punggung, inda naghid, tepat berada di naghid. Naghid ini ujung leher. Naghidhi katifihil yusra, di bagian bahu sebelah kiri, di sebelah sini atau di bawahnya sedikit, ya. Itu berbentuk seperti telur burung dara. Jadi bukan terlalu besar sehingga terlalu menonjol atau terlalu kecil, jadi kelihatan, ya. Yazhu bin nur, ya, memancarkan cahaya, wa ta'aluhul mahabah, dan mengeluarkan kehaibahan, wa yanfahu bit-thib, mengeluarkan bau yang sangat wangi. Ini yang kemudian di masa Sayyidina Salman Al-Farisi hendak masuk Islam, sempat diulik-ulik supaya Nabi melihat membuka bajunya. Karena di kisahnya Sayyidina Salman masuk Islam itu, beliau dapat kabar dari rohibnya bahwa tanda Nabi akhir zaman itu 3. Yang pertama, tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Yang ketiga, ada khatimun nubuwah, stempel yang seperti Baithatul Hamamah ini. Sehingga kemudian Sayyidina Salman ketika beliau sampai ke Madinah, ya walaupun caranya kemudian beliau jadi budak, tapi ala kulli hal beliau ngetes, ya. Beliau bawa kurma atau sesuatu, terus beliau bilang, wahai Rasulullah, ini sedekah, ya. Rasulullah diterima sama Rasulullah, kemudian dikasihkan kepada para sahabat, dan Rasulullah tidak mau makan, ya. Sayyidina Salman bilang, oh ini satu, sebenarnya tandanya. Yang kedua, berikutnya beliau datang bawa kurma lagi atau bawa makanan lagi, bilang, ya Rasulullah, ini hadiah, ya. Diterima oleh Nabi, dan Nabi pun juga ikut makan, ya. Tinggal terakhir ini, tapi piye carane ben Rasulullah buka bajunya. Saya sama bingung, piye carane ben Rasulullah buka baju. Hanya saat beliau ketemu Nabi, beliau diem, ya. Nabi tahu bahwa Salman ini ngenteni tanda terakhir, yaitu khatimun nubuwah yang ada di bagian punggung beliau, yang kemudian dipanggil Sayyidina Salman, terus diperlihatkan khatimun nubuwah itu, ya. Sehingga kemudian Sayyidina Salman langsung saat itu juga bersyahadat masuk ke dalam Islam, ya. Itu salah satu tanda kenabian, dan itu nek cara saiki mungkin toh, ya, toh sim dari lahir, ya. Jadi sampai beliau wafat pun masih ada. Kemudian yang ketiga juga masuk kategori pertanda kenabian adalah ar-ru'yas shalihah, ya. Mimpi-mimpi yang baik atau mimpi yang menjadi kenyataan, ya. Di mana disebutkan wahya min alamatun nubuwah, ya. Faqad kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subuh. Nabi itu tidak melihat mimpi kecuali esoknya terjadi persis seperti apa yang beliau impikan, ya. Sehingga di hadis Bukhari, Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa awwalu ma budi'a bihil wahyu ar-ru'yas shadiqah, ya. Nabi itu sebelum mendapatkan wahyu, ya, pertandanya adalah beliau bermimpi sesuatu yang kemudian ketika pagi harinya atau esoknya itu apa yang beliau mimpikan terjadi kenyataan, ya, nyata, jadi nyata, ya. Nah awake dhewe ya wis mbuh apa wae ketogel. Ya. Wa kana yaraddu'a wa nura wa yasma'u shaut, dan juga Nabi SAW, ya, selain mimpi tadi juga sering melihat cahaya, ya, dan juga mendengarkan suara-suara. Jadi pertandanya kenabian Nabi atau irhasnya Nabi adalah salah satunya sering melihat cahaya dan juga mendengarkan suara-suara yang tidak didengar oleh yang lain, ya. Wa kana tusallimu alaihil ahjaru wal asjar, dan juga Nabi mendengarkan, ya, salam dari pepohonan maupun dari bebatuan. Jadi semenjak Nabi kecil pun Nabi sudah mendengar bebatuan, ya, pohon-pohonan mengucapkan salam kepada beliau. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, dan seterusnya. Ya. Wa tudhallilul ghamamah, dan juga Nabi saat berjalan selalu dinaungi oleh awan. Ya. Dan banyak irhas lain, ya, kejadian luar biasa lain. Dan rata-rata sekali lagi semua itu Nabi ketahui, tapi tidak membuat Nabi jumawa, ya. Apalagi terus gawe pengumuman, wes sesuk aku jadi Nabi loh.
besok aku diangkat jadi nabi itu percaya kabeh mbek aku, enggak. Karena hal itu hanya nabi yang bisa merasakan. Beberapa ada yang nabi merasakan sendiri, ya, dan juga kemudian tidak berhubungan dengan yang lain. Ya wis beliau simpan. Bukan berarti tidak ada orang yang tahu, ya ada. Termasuk diantaranya di Sirah Ibnu Hisham disebutkan Sayyidah Khadijah pun tahu bahwa ini nabi akan menjadi nabi akhir zaman. Karena ketika Maisarah ya sempat budaknya beliau yang diutus untuk bertemu dengan nabi, untuk menemani nabi dagang di Syam, pulang dengan berita segala macam itu, Sayyidah Khadijah sempat datang ke Waraqah bin Naufal untuk isbat, memastikan apa yang dikisahkan oleh budak beliau. Kemudian Waraqah bin Naufal menyatakan bahwa dia fulan tadi yang kau ceritakan akan menjadi nabi akhir zaman ini. Ya. Sehingga kemudian Sayyidah Khadijah ya, mantep bahwa ini adalah calon nabi akhir zaman dan beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi itu tidak membuat Nabi kemudian berkhayal jauh macam-macam, enggak. Ya, sekali lagi karena itu berhubungan dengan pribadi beliau ya wis. Sehingga itu jadi pelajaran bagi kita. Apapun ya sing kita ngalami misalnya mimpi mabur ning dhuwur Ka'bah misalnya. Atau mimpi bagaimanapun ya wis iku mimpimu. Ya, ora perlu mbok cerita-ceritake apa meneh mbok takwil ki aku bakal di wong gede iki. Tidak perlu sampai seperti itu. Ya. Hingga ini ada irhasat dari Nabi. Ya, irhas dari Nabi. Jadi nanti kejadian luar biasa itu ketika terjadi kepada Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi disebut dengan irhas. Ketika terjadi setelah menjadi Nabi disebut dengan mukjizat. Ya, disebut dengan mukjizat. Sementara untuk yang kaum muslimin atau umat pada umumnya ada karomah, ada ma'unah, ada istidraj. Nah, itu nanti insyaallah kita bahas di pertemuan lain. Wallahu a'lam. Kita lanjut di risalah jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah taala fi kitab risalah jami'ah. Nafanallahu bihi bi 'ulumihi wa barakatihi fid darin amin. Radhiyallahu ankum ila an qala radhiyallahu anhu wa khalaqal khalqa wa a'malahum. Ya, ini masih membahas tentang akidah. Ya, di mana dalam kalimat ini akidah kita atau keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang khalaqal khalqa wa a'malahum, yang menciptakan makhluk sekaligus perbuatan yang muncul dari makhluk tersebut. Ya. Jadi kita makhluk, terus segala macam perbuatan kita itu adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karangan kita, bukan karab kita, enggak. Ya. Memang nanti pembahasannya ada soal ikhtiar, ada kasab dan lain sebagainya. Itu nanti di pendalaman. Tapi kita meyakini bahwa Allah SWT yang menciptakan amal kita, ya, yang menciptakan amal kita. Sehingga kita bukan seperti Al-Qadariyah. Ya, Qadariyah itu salah satu sekte yang menyatakan bahwa Allah Taala iki rak ngerti apa sing bakal dilakoni manungsa. Waliyadzubillah. Itu Qadariyah. Ya, sehingga dinyatakan bahwa mereka majusu hadhil ummah, ya, orang majusi di umat ini. Ya. Jadi kita meyakini bahwa apapun yang terjadi, ya, baik itu yang bisa kita yang terlihat maupun yang terlihat, maka semua adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan juga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, menentukan, ya, rezeki-rezeki para makhluk dan juga ajalnya para makhluk. Ya, jadi rezeki ini fulan seberapa, ya, ajalnya sampai kapan, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazidu wa la tanqus. Ora bakal kurang, ora bakal nambah. Jadi ojo kuwatir, sing rezekimu seret ojo kuwatir. Ya. Apa? Lah ya, sono jatahe masing-masing pokoknya. Maka Imam Haddad menyatakan Imam Haddad sing la yaktsuru hammuk alladzi li ghairik la yasil ilaik. Ya. Hal yang akan menjadi milik orang lain tidak bakal sampai kepada dirimu. Walladzi qusim lak hasulun ladik, yang dibagikan khusus untukmu akan engkau dapatkan bagaimanapun nanti caranya. Ya. Walladzi qusim lak hasulun ladik. Siapa?
Ya pokoknya terakhirnya Habib Mahdi nyatakan la yakturu hammuk ma quddir yakun. Ya, ora usah sumpek-sumpek, segala macam yang ditakdirkan pasti akan terjadi. Ya. Jadi ojo kuatir. Wala yahdutsu haditsun, ya, dan tidaklah terjadi sebuah kejadian illa biqadaihi wa qadarihi wa iradatih, kecuali terjadi dengan qada. Qada ini ku ketentuan. Ya, ketentuannya Allah. Jadi Allah sudah menentukan di azal bahwa nanti akan begini. Ya. Qadarihi saat Allah melaksanakan ketentuan tadi. Jadi itu bedanya antara qada dengan qadar. Jadi qada itu adalah Allah menentukan bahwa tanggal sekian, kita tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5 Juni ba'dal isya sampai jam 10 kita ngaji. Itu ketentuannya, qada. Kemudian qadar atau takdir itu adalah saat ini terjadi, itu namanya qadar. Jadi iman dengan qada dan qadar itu perbedaan antara qada dan qadar di situ. Ya. Dan semua yang terjadi di dunia ini itu tidak akan terjadi tanpa qada, qadar dan iradahnya Allah atau keinginan Allah agar itu terjadi. Ya, sehingga misalnya jenengan wis ngerancang apapun, wis detail iki segala macam. Tapi nek Allah taala mboten takdirke ya ora bakal mlaku. Ya. Ndak bakal jalan. Berapa banyak orang yang sudah merancang tindakan macam-macam tapi memang Allah tidak mentakdirkan itu terus tidak terjadi. Ya, makanya kita punya prinsip bahwa apapun yang kita lakukan, ya pokoknya wis mbok ikhtiari, setelah itu tawakal. Ya, tawakal itu berarti menyerahkan bagaimanapun nanti hasil dari ikhtiar kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu ngarep iku engko ati ya apa ora trimo. Ya. Wis sing guyu banter rada piye gitu ya. Pernah mengalami gitu ya. Tolong ojo ngetoki banget lah ya. Ya, jadi sekali lagi kita berbeda dengan al-qadariyah. Ya, di mana qadariyah menyatakan bahwa Allah Taala ini tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi. Kalau kita meyakini bahwa Allah tahu yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, akhirnya pun bagaimana. Ya, Allah tahu dan kita mengimani itu. Dan memang terus kemudian fungsinya kita apa? Ibadah, ikhtiar apa? Kita netepi aturannya Allah Ta'ala. Allah memerintahkan kita begini ya kita begini. Allah memerintahkan kita begitu ya kita begitu. Ya. Adapun hasil Allah yang menentukan. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Allah Ta'ala sudah cukup bagiku, Allah Ta'ala ngerti segala macam permintaanku. Fa du'ai wa batihali syahidun li biftiqari. Adapun doaku, aku njaluk ya Gusti Allah itu hanya sebagai saksi betapa aku ki apa tidak punya apa-apa, butuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akidah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dan jangan sampai kita apa melenceng dari akidah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nanti seperti biasa wis warak kabeh meh takon-takon monggo nek saiki kita lemes-lemes kabeh wae ngene iki ya. Hawane udan ngene iki. Wah. Ya, insyaallah kita ketemu lagi bulan depan tanggal berapa? Ya nanti kita itu lagi nanti ya pas hari Id rodok piye gitu ya. Nanti insyaallah. Oh ngono. Siap. Ya, ini insyaallah kita ketemu lagi minggu depan bulan depan mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qadri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat qiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal 'uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صبي والحمد للإله في البدء والتناهي.